Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah Bu, sebelum kita mulai, perkenalkan nama saya Salman Ramadhani. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Baiklah Bu, seperti yang kita janjikan sebelumnya, saat ini saya akan memberikan beberapa materi atau edukasi kepada Ibu tentang pencegahan HIV. Apakah Ibu sering mendengar atau Ibu tahu apa itu HIV? Saya sering mendengar, cuman saya tidak tahu artinya lebih spesifik. Baiklah Bu, saya sekarang akan menjelaskan materi tersebut. Saya kira-kira membutuhkan waktu Ibu 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Baiklah Bu, HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, yaitu sekumpulan jasad rening yang sangat kecil atau virus yang bisa menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang penyakitnya disebut AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dalam jumlah besar, virus terdapat pada cairan sperma atau sel telur penderita. Sedangkan dalam jumlah kecil terdapat pada ASI dan terdapat pada air liur. Selanjutnya yaitu cara penularan HIV atau AIDS. Yang pertama yaitu hubungan seksual dengan penderita HIV. Yang kedua, HIV itu terdapat pada darah, cairan yang senggama, dan pada sperma pengidap HIV dan penderita AIDS. Pada saat melakukan hubungan seksual, umumnya terdapat perlukaan kecil, sehingga HIV dapat masuk ke aliran darah melalui luka tadi dan lalu menginfeksi pasangannya. Yang ketiga yaitu transfusi darah yang mengandung HIV. Maksud dari kata tersebut yaitu ketika kita melakukan transfusi darah dan ternyata yang memberi transfusi darah tersebut menderita HIV, maka kita kemungkinan menderita HIV juga. Menggunakan alat tusuk atau suntik yang mengandung HIV seperti suntik, tindi, tato, dan pisau cukur. Dari ibu pengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Itu juga merupakan cara penularan HIV. Nah, dari cara penularan tadi dapat disimpulkan orang-orang yang berkemungkinan untuk atau rentan terkena HIV, yaitu yang pertama pengguna narkoba, yang kedua seks bebas, yang ketiga hubungan sesama jenis. Jika saya boleh tahu, apakah ibu termasuk beresiko akan 3 hal tadi? Baiklah Bu, dari 3 orang yang rentan tadi, apakah ibu termasuk dalam salah satu, kalau saya boleh tahu? Jujur saya juga mempunyai kelainan seperti menyukai sesama jenis, dan saya juga dulu pernah memakai narkoba jenis suntik yang dilakukan secara berkelompok. Baiklah Bu, dari apa yang ibu jelaskan tadi, ketika kita tahu kalau ibu itu berisiko terkena HIV atau AIDS. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana ibu mencegah penularan HIV tersebut. Ketahui bahwa ibu rentan terkena HIV bisa disebabkan oleh seks ibu dengan sesama jenis, seks bebas ibu, dan ibu riwayat terkena narkoba ya Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan edukasi kepada ibu tentang cara pencegahan HIV. Apakah ibu bersedia untuk mendengarkan? Nah, yang pertama yaitu karena untuk para remaja tidak melakukan seks bebas, akan tetapi itu bisa dapat ditanggulangi dengan ibu memakai kondom. Dan karena ibu mempunyai kelainan yaitu menyukai sesama jenis, maka ibu kalau bisa berusaha tidak untuk berganti-ganti pasangan, karena itu sangat beresiko untuk menularkan HIV, karena kita tidak tahu apakah pasangan ibu menderita HIV atau tidak. Nah, dan jika dengan penggunaan narkoba ibu dengan jarum suntik, atau apakah ibu memakai tindik dan semacamnya, itu ibu bisa memastikan menggunakan jarum yang steril dan tidak menggunakannya secara berulang-ulang atau secara bergantian dengan orang.
karena kita tidak tahu apakah orang tersebut mulai HIV dan ternyata darahnya tertinggal di dalam suntik tersebut dan ibu lalu memakainya, itu sangat rentan berisiko terkena HIV. Apakah ibu paham apa yang telah saya sampaikan? Selanjutnya dalam poin selanjutnya yaitu gejala infeksi HIV agar ibu agar ibu bisa mengetahui apa itu gejala dan tanda HIV, dan jika ibu merasa ibu pernah merasakannya, ibu bisa berkonsultasi dengan dokter atau dengan spesialis yang handal dalam hal tersebut. Yang pertama, gejala awal penderita HIV yaitu seperti flu dan akan sembuh beberapa hari kemudian. Jika dilakukan tes darah pada saat ini, ibu belum berpositif HIV atau masih negatif. Setelah 1-3 bulan, barulah tes darah yang ibu lakukan akan menjadi positif HIV. Pada tahap ini, 1-3 bulan ini, ibu masih merasa sehat. Itu biasanya merasa sehat rentang berlangsung selama 2-10 tahun. Gejala selanjutnya yaitu ibu merasakan demam yang berkepanjangan dan juga ibu merasa selera makan ibu menghilang. Ibu juga akan merasakan diare yang terus-menerus tanpa sebab, bercak-bercak putih pada lidah ibu, dan berat badan ibu turun secara drastis. Nah, tanda-tanda khas bagi penderita HIV yaitu ada radang paru atau TB paru, radang saluran pencernaan, kanker kulit, radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, gangguan susunan syaraf, dan TBC. Dan dari tanda-tanda khas penderita tadi, itu tidak bisa kita lihat dengan kasat mata atau ibu menerka-nerka apakah ibu terkena HIV atau tidak. Jadi jika ibu sudah merasakan gejala awal dan gejala selanjutnya dan ibu merasa tidak enak atau ibu merasa ibu terkena HIV atau rentan terkena HIV, ibu bisa memeriksanya kepada dokter dan nanti akan dokter lakukan tes laboratorium untuk memastikan apa sebenarnya penyakit yang ibu derita. Baiklah Bu, dari apa yang telah saya sampaikan, apakah ibu memiliki pertanyaan? Saya ingin bertanya tentang kalau misalkan saya kena HIV, apakah itu berpengaruh juga kepada keturunan saya? Baiklah Bu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu, yaitu apakah rentan keturunan kita nanti jika kita terkena HIV akan menularkan hal yang sama? Jawaban saya iya Bu, karena dari kita ketahui tadi sebagian kecil virus HIV bisa ditemukan pada air susu ibu, dan cara penularannya pun ada pada ibu yang penderita HIV sedang mengandung dan bayi tersebut rentan untuk terkena HIV. Dan jika bayi sudah lahir bayinya dan ibu memberi ASI dan ibu menderita HIV, itu juga risiko terinfeksi HIV, tapi itu berkemungkinan kecil. Nah, apakah ibu puas dengan apa yang saya berikan jawaban atas pertanyaan ibu? Saya berterima kasih karena ibu sudah menjelaskan cukup jelas kepada saya. Apakah ibu ingin bertanya lagi atau ada yang ibu kurang paham? Sudah paham. Nah, baiklah Bu, sudah baik. Makanya baiklah Bu, saya sudah memberi beberapa materi tentang HIV kepada ibu, dan sekali lagi saya tekankan untuk mencegah penularan HIV tentang rentan ibu terhadap perkara itu, ibu bisa tidak berganti pasangan dan memakai jarum suntik yang steril. Nah, saya tutup pertemuan kita kali ini Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Jika saya mohon maaf. Kalau Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum Bu. Ibu bisa beristirahat kembali. Terima kasih sudah menjadi partner saya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.